Perpecahan Partai Golkar kian tak terbendung. Terlebih setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly mengakui keabsahan kubu Agung Laksono. Yasona menandatangani surat keputusan menteri tersebut pada Senin 23 Maret 2015 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Surat keputusan menteri itu tentang pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta komposisi dan personalia DPP Partai Golkar. Dalam surat tersebut, putusan diambil setelah mempertimbangkan putusan Mahkamah Partai Golkar yang diserahkan DPP Golkar kepada Yasona. Dalam surat tersebut juga terlampir susunan kepengurusan Partai Golkar tingkat pusat yang diketuai Agung Laksono. Meski sudah diakui oleh Menkumham, namun kubu Agung Laksono tidak segitu mudahnya merebut fraksi Golkar di DPR. Kubu Ical tentunya akan melakukan perlawanan ketat. Fraksi Golkar di DPR saat ini dipimpin oleh Ade Komarudin dan Bambang Susatyo sebagai ketua dan sekretaris fraksi. Keduanya pun merupakan pentolan di kepengurusan hasil Munas Bali yang dipimpin Ical. Ade sebagai wakil ketua umum dan Bambang adalah bendahara umum Partai Golkar. Kisruh partai berlambang pohon beringin ini nampaknya belum juga menunjukkan tanda-tanda bakal berakhir. Kedua kubu terus melancarkan segenap taktik dan strategi demi membuktikan siapa yang lebih pantas, siapa pengurus Golkar yang sah. Sementara kubu Ical masih terus menempuh jalur hukum, di pihak lain kubu Agung Laksono telah menggelar syukuran di kantor DPP mengklaim telah memenangkan pertarungan. Kisruh Golkar ini juga terbawa-bawa hingga gedung DPR RI, tepat pada pembukaan rapat paripurna DPR Senin 23 Maret 2015. Meski jauh-jauh hari, segenap pimpinan DPR menyatakan tidak akan merombak susunan fraksi Golkar sebelum ada putusan tetap pengikat dari pengadilan, namun tetap saja kubu Agung Laksono ngotot agar pergantian fraksi digelar, seperti yang terekam pada sidang paripurna Senin ini. Anggota fraksi Golkar kubu Agung, Fayakun Andriadi, meminta Ketua Rapat Fahri Hamzah membacakan surat perubahan kepengurusan fraksi Golkar versi Agung Laksono. Namun permintaan ini ditolak lantaran pimpinan DPR mengaku belum menerima surat tersebut, sehingga perubahan kepengurusan fraksi Golkar tidak diumumkan hingga akhir rapat paripurna ini. Sementara itu, usai rapat paripurna, Ketua fraksi Golkar versi Munas Ancol Agus Gumiwang mendatangi kantor fraksi Golkar di gedung DPR RI, namun kedatangannya tidak disambut Ketua fraksi Golkar Ade Komarudin. Agus Gumiwang menunggu di depan pintu ruangan Ade Komarudin, namun yang ditunggu tak juga terlihat. Dualisme Golkar bermula dari kembali majunya Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Umum Partai. Dalam Munas yang berlangsung di Bali pada Desember lalu, Abu Rizal terpilih kembali sebagai ketua. Hasil ini diprotes sebagian kader yang kemudian membuat Munas tandingan di Ancol. Agung Laksono terpilih sebagai ketua umum dalam Munas tersebut. Iya, pemirsa, selamat malam. Pimpong hadir malam hari ini bersama saya Adam Lubis, pemirsa, dan kami akan membahas terkait dengan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly hari ini meresmikan melalui penerbitan SK pengesahan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono. Akankah SK ini menghentikan perseteruan antara kubu ARB dan juga Agung Laksono, atau justru perseteruan akan makin memanas? Bersama kami di studio sudah hadir dua pemain di Pimpong hari ini. Sebelah kanan saya sudah hadir Pak Indra J. Piliang dari Golkar kubu Pak Agung Laksono. Selamat malam, Pak Indra. Selamat malam. Ya, kemudian juga sebelah kiri saya sudah hadir Pak Khalid Zabidi, Golkar dari kubu Pak Abu Rizal Bakri. Semalam Pak Khalid. Selamat malam. Oke, mungkin saya ke Pak Indra. Pak Indra, hari ini Menkumham mengeluarkan SK secara resmi begitu, pengesahan Golkar kubu Agung Laksono begitu. Apakah ini bisa menjawab teka-teki begitu ya bahwa pimpinan sah Golkar akhirnya Pak Agung Laksono? Ya, saya kira itu sudah merupakan syarat ya dalam Undang-Undang Partai Politik. Jadi surat dari Kemenkumham itu juga sekaligus mencabut surat keputusan sebelumnya tentang kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Riau gitu. Itu sudah langsung dicabut dan diganti dengan yang baru, yaitu hasil Munas Jakarta. Saya kira ini juga menunjukkan bahwa konflik yang ada dalam tubuh Partai Golkar ini sudah sedang menuju titik-titik akhir, penyelesaian akhir. Tinggal
kembang-kembangnya aja yang mungkin harus diselesaikan. Artinya memperbaiki akibat-akibat dari konflik atau dalam tanda kutip perang saudara yang selama ini terjadi. Oke, artinya sudah tidak ada peluang lagi begitu dari kubu Pak Abu Rizal Bakri? Masih ada, karena kita dengar ada ada gugatan ke PT UN dan kemudian ke Bareskrim, kemudian juga ke Pengadilan Negeri. Tapi saya kira kalau seluruh proses hukum ini ditunggu dalam arti menunggu sampai ke tingkat kasasi misalnya, itu tentu akan menyulitkan partai. Nah, sementara yang disebut ingkrah itu adalah hasil putusan dari Mahkamah Partai. Ini yang sebetulnya menjadi dasar dari Menkumham untuk mengesahkan hasil Munas Jakarta agar partai bisa dikelola dulu gitu. Artinya gugatan-gugatan itu ya nanti kalau memang ada terjadi pergantian lagi siapa yang sah di tengah jalan tentu berubah lagi gitu. Oke, Pak Halid, artinya pimpinan sah Golkar sekarang adalah Pak Agung Laksono, setuju? Ini bukan sah atau tidak sah. Kalau soal politik ini kan juga ada namanya kebenaran. Nah, kalau Menkumham ini persoalan administrasi sah tidak sah. Padahal ada proses yang sedang diurus, yaitu proses yang namanya kebenaran. Oke, sekarang ini Anda tidak melihat bahwa ada sisi hukum begitu ya di dalamnya? Justru sebaliknya, Menkumham, Menteri Hukum ini justru bermain politik. Oke. Pihak Munas Bali justru ingin bermain hukum dengan tindakan yaitu mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri. Jadi menurut saya justru saya tidak setuju dengan Bung Indra ini akan titik selesai. Ini justru awal dari kami Golkar mencari kebenaran, bukan sekedar selembar keabsahan administratif dari Yasona Lauli yang jelas-jelas adalah kader PDIP yang sekarang menjadi pembantu Jokowi, yaitu Menkumham, yang bermain api, yaitu blunder masuk ke wilayah politik gitu loh. Oke, Pak Indra, mencampuri internal partai lain. Tadi dikatakan kubu ARB ini hanya sekedar administrasi, tidak ada dasar hukum begitu melalui SK Menkumham ini. Undang-undang partai politik kan mengatur tentang pengesahan, katakanlah pendaftaran partai politik itu lewat Kemenkumham, dan itu secara administratif yang akan digunakan dalam seluruh proses bernegara, baik itu di tingkatan DPR, DPRD sampai pilkada, termasuk juga KPU, itu akan menjadikan dasar hukum ini untuk mensahkan seluruh calon-calon kepala daerah yang diajukan oleh Partai Golkar, ya tentu dari katakanlah dari kepemimpinan dari Pak Agung Laksono. Dan saya kira memang kalau proses kalau ini dikatakan pilihan politik dari pemerintah, ya kita tahulah antara hukum dan politik itu memang kembar siam ya. Artinya kalau pemerintah tidak segera memutuskan, pemerintah juga dianggap mengkerdilkan Partai Golkar dan melama-lamakan konflik yang terjadi gitu. Kalau kemudian memilih misalnya Bali, sama juga, kita juga akan seperti itu. Memilih kita juga sama juga risikonya. Artinya saya kira ini justru pemerintah mengambil risiko yang terkecil, yaitu mengambil keputusan yang sudah diambil oleh Mahkamah Partai Golkar. Penyelesaiannya internal gitu. Iya, tapi Pak Khalid, ini kan Golkar kubu ARB sendiri ini sudah melakukan gugatan ke PT UN, tapi sejauh manakah dasar PT UN ini bisa mencampuri begitu ya masalah-masalah internal Partai Golkar? Ya, kita tunggu hasil persidangan kan. Kita tahu ada 3 yang kita lakukan proses hukum. 1 ke Bareskrim, kepada Menkumham ke Bareskrim. Yang kedua adalah gugatan di Jakarta Utara mengenai keabsahan Munas Ancol yang diduga surat mandatnya palsu ya. Yang ketiga adalah menggugat hasil surat SK Menkumham kepada PT UN. Jadi belum ada kelihatan hasilnya, dan kami yakin kalau memang hakim netral dan hakim adil akan memenangkan kubu Munas Bali. Dan merujuk kepada pernyataan Bung Indra bahwa pemerintah sengaja memanjang-manjangkan konflik ini. Hal ini terlihat dari konflik yang sama di partai politik, yaitu P3. Ketika sudah Romi disahkan, tiba-tiba Jan Farid ke PT UN dan Jan Farid menang. Tapi sampai sekarang belum ada keputusan siapa yang diakui oleh Menkumham, dan Menkumham malah santai, dia akan mengajukan kasasi lagi, banding lagi. Dan saya duga demikian juga akan terjadi Golkar. Kalau Munas Bali menang, Menkumham atau Jokowi dalam hal ini melalui Menkumham akan melakukan hal yang sama. Sehingga targetnya memang bukan sah tidak sah, tapi adalah memperpanjang konflik partai, sehingga membuat mereka pemerintah lebih ringan bekerja dalam menangani konflik politik ini. Dan menurut saya pemerintah, Jokowi sebagai kepala negara yang harusnya melakukan pembinaan
terhadap partai politik. Sekarang justru sedang melakukan pembinasaan terhadap partai politik. Oke, Pak Halid, kalau bicara mengenai dualisme Partai Golkar ini sebenarnya apakah banyak yang menafsirkan begitu ya? Apakah karena masalah ideologi atau masalah jabatan Ketua Umum? Saya kira ini adalah ketidakpuasan sebagian kader yang tidak bisa masuk dalam pemerintahan Jokowi waktu mereka berada dalam jajaran pihak Jokowi waktu kita Pilpres. Yang saat itu secara resmi formal DPP tidak berada di koalisi mendukung Prabowo Hatta. Setelah kejadian Pilpres ternyata Jokowi menang, mereka ingin masuk tapi tidak bisa karena tidak punya legitimasi. Makanya mereka mencari legitimasi itu dengan cara yang menurut saya ugal-ugalan gitu ya. Dengan merebut kantor DPP dengan cara kekerasan, mengerahkan preman, melakukan upaya-upaya palsu di Munas Ancol yang sekarang harus kita buktikan dulu gitu ya. Jadi menurut saya serampangan sekali gitu. Oke, iya baik, kita masih akan membahas legalisasi Partai Golkar, nanti akan ditanggapi oleh Pak Indra J. Pilihan, tapi pemirsa kita harus break sejenak, jangan kemana-mana, Pimpo akan kembali usai pariwara. Pemirsa, Pimpo kembali lagi bersama Anda, pemirsa masih bersama dengan dua narasumber kami. Pak Indra tadi ditanggapi sejauh mana putusan PT UN nanti, begitu ya, kemudian juga dasar PT UN ini akan mampu merubah masalah internal Partai Golkar. Masalahnya beda dengan P3 ya. P3 itu penyelesaian bukan lewat Mahkamah Partai. Tetapi Golkar lewat Mahkamah Partai. Dan sebelum ada putusan Mahkamah Partai ada dua pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Barat di mana pihak kita yang menggugat, dan kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jakarta Pusat kita yang menggugat, di Jakarta Barat mereka yang menggugat gitu. Nah, dua keputusan Pengadilan Negeri ini mengatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak bisa ikut campur ke dalam urusan partai karena ini adalah urusan dari Mahkamah Partai. Lalu kemudian gara-gara itu Mahkamah Partai kemudian bersidang dan kemudian menghasilkan keputusan yang mungkin di mata publik masih polemik gitu, tapi di mata hukum, di mata Kemenkumham itu sudah ingkrah karena memang tidak ada lagi penyelesaian di luar itu. Nah, artinya kalau dibawa ke tingkat pengadilan yang lain, misalnya PT UN, saya nggak begitu yakin bahwa PT UN berani mengambil satu kesimpulan di mana ini sudah disidangkan di Mahkamah Partai Politik. Dan hakim Mahkamah Partai Politik itu kan sama juga tingkatannya dengan hakim di PT UN, hakim di Pengadilan Negeri, hakim tipikor dan segala macam. Jadi hakim perselisihan antar partai sekarang tuh Mahkamah Partai. Dan ini adalah cara dari teman-teman di DPR dulu untuk mencegah campur tangan dari pemerintah. Kalau pemerintah yang menyelesaikan masalah partai politik, maka akan terjadi kasus-kasus seperti dulu ada PKB, ada macam-macam gitu kan, dianggap pemerintah intervensi. Sekarang karena kondisi itu muncullah undang-undang partai politik, undang-undang nomor 2 tahun 2011 yang di sana mengatakan bahwa penyelesaian perselisihan partai politik lewat Mahkamah Partai. Artinya tidak relevan begitu gugatan yang dilakukan ke PT UN oleh kubu Abu Rizal Bakri. Ya, kalau kita lihat ini pengadilan yang sebanding, PT UN sebanding, Pengadilan Negeri sebanding. Nggak bisa keputusan hakim disalahkan sama hakim yang lain. Gitu. Mahkamah Partai tidak menghasilkan keputusan apa-apa. Nah itu kan ketika Menhukam melakukan surat ini, itu jelas intervensi terhadap internal partai karena belum ada keputusan. Disitulah sebenarnya Menhukam melakukan kesewenang-wenangan dan anti demokrasi. Dan satu hal lagi, saya mendapat laporan dari teman-teman DPD 2, DPD 1 yang ikut Munas Bali. Dia merasa disuruh kawin paksa oleh surat SK Menhukam itu karena mereka bahkan datang pun tidak ke Munas Ancol, tanda tangan pun tidak, ikut mengakui pun tidak Munas Ancol itu. Tapi SK ini seolah-olah mereka disuruh kawin paksa untuk mengakui Munas Ancol yang mereka tidak hadir dan tidak akui. Disinilah intervensi pemerintah melalui Yasona itu terlihat sangat kasar. Iya, Pak Halid, ini kabarnya sendiri kepengurusan DPP dari kubu Agung Laksono ini gemuk begitu melibatkan kubu dari Abu Rizal Bakri begitu. Jelas begitu ada tanda kutip tadi kawin paksa yang disebutkan? DPD 1 dan DPD 2 saya katakan. Itu tadi kalau DPP itu elit, elit partai. Padahal partai ini adalah nasional. Di DPD 1 dan DPD 2 belum ada melakukan pemberontakan lah, berontak. Satu dengan menguasai sekretariat, yang kedua melakukan tidak mau dia mengakui SK Menhukam karena disuruh kawin paksa. Mereka bahkan hadir pun tidak, mengakui Munas Ancol pun tidak. SK itu datang, disuruh mengakui mereka. Disinilah menurut saya kesenang-senangan pemerintahan Jokowi dan Yasona Lawli yang jelas-jelas kader PDIP itu ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebagian menyatakan Fahri Hamzah, sebagian pimpinan DPR dianggap jangan ikut-ikutan Fahri Hamzah, lu PKS gitu ya. Atau siapa namanya,
Yusril, kamu PBB, urusan PBB, padahal dia kan pengacara. Fahri Hamzah pimpinan DPR. Yang jelas Menhukam dan Jokowi yang PDIP tidak dibilang seperti itu mengintervensi Partai Golkar. Jelas ini mengobok-ngobok pemerintah seperti anak kecil, bisa bongkar, partai dibongkar-bongkar tapi nggak bisa masang. Saya duga pada satu titik Jokowi tidak akan mampu menanggulangi konflik ini dan dia jadi korban yang... Pak Indra, tanggapi. Ya, saya kira masalah terlibatan PDIP itu nggak fair juga ya. Kenapa? Karena dalam kasus BG misalnya, justru PDIP merasa jadi korban. Sampai sekarang masih dipertanyakan calon Kapolri yang baru yang diajukan oleh Presiden, dan PDIP yang menggunakan argumen bahwa pemerintah tidak berpihak kepada PDI Perjuangan. Jadi ini menurut saya mengatakan bahwa ini ada kepentingan partai lain itu tidak sama sekali. Kenapa? Karena seluruh nomenklatur atau katakanlah seluruh kalimat yang ada di dalam SK Menkumham itu hanya menduplikasi, mengcopy paste dari apa yang ditulis oleh Mahkamah Partai Golkar. Seluruhnya dengan kewajiban ini segala macam ini. Jadi hanya memindahkan dari laptopnya Mahkamah Partai ke dalam laptopnya Menkumham. Sama sekali tidak ada tafsiran. Nah, tafsirannya itu tadi masalah ada dua hakim seperti ini mengesahkan Munas Jakarta. Ada dua hakim yang berpendapat agar menunggu terlebih dahulu proses pengadilan yang ada di Jakarta Barat. Tetapi itu terjadi dalam proses sebelum menuju diktum. Nah, di diktum itu jelas. Di diktum. Nah, diktum ini yang menjadi dasar bagi Menkumham untuk memberikan hak kepengurusan kepada. Artinya dasar Menkumham benar begitu ya, menggunakan undang-undang parpol. Menggunakan undang-undang partai politik satu, dan yang kedua adalah dia hanya menyalin dokumen persidangan keputusan hakim ke dalam putusan Kemenkumham. Makanya saya katakan bahwa ke depan nanti justru yang menjadi persoalan kita adalah Mahkamah Partai. Mestinya Mahkamah Partai ini yang diperkuat, bukan dilemahkan lagi gitu dengan cara melibatkan Barreskrim, dengan melibatkan PT UN, dengan menghadapkan lagi pengadilan negeri. Itu kapan selesainya gitu. Pak Khalid, ini justru Pak RB yang melemahkan Mahkamah Partai begitu ya, dengan melibatkan pihak luar termasuk di sini PT UN, kemudian juga Barreskrim Polri tadi katanya. Mahkamah Partai berjalan sesuai dengan tracknya. Ketika keputusan pengadilan Jakarta Barat dan Jakarta Pusat harus dikembalikan ke internal partai, pihak Munas Bali ikut kok, silahkan mengikuti dan hadir dalam Mahkamah Partai. Tapi kita ketahui Mahkamah Partai hakimnya cuma 4, yang satu masih di Duta Besar tidak pulang. 4 itu aja sudah nggak, menurut saya sudah tidak memenuhi untuk mengambil keputusan. Yang kedua adalah sikap hakim berbeda, dan perbedaan itu tidak ada keputusan sebetulnya. Bagaimana kita mau mengakui ada SK Menhukam ketika kita belum mengakui ada hasil dari Mahkamah Partai? Harusnya Mahkamah Partai diperkuat, dipersilahkan untuk melakukan upaya konsolidasi dan rapat-rapat lagi untuk mengambil keputusan yang memang keputusan itu betul-betul dari dalam internal partai. Nggak buru-buru Menhukam mengeluarkan surat. Ini surat Menhukam yang merespon hasil Mahkamah Partai sidang, itulah yang menjadi gara-gara ini. Munas Bali sebetulnya menunggu hasil sidang selanjutnya. Mahkamah Partai itu biar solid. Tiba-tiba dibelah lagi. Karena saya tahu Yasona melihat dia akan selesai nih internal nih. Dibelah langsung lagi dengan surat pemberitahuan yang waktu itu gosipnya ada itu SK katanya. Padahal hanya surat menanggapi hasil sidang Mahkamah Partai. SK-nya baru sekarang dia keluar. Hari ini jam 10 tadi keluar. Pak Khalid, kalau begitu hari ini kita tahu begitu ya, ini ada syukuran begitu di DPP Golkar sendiri begitu ya. Syukuran mungkin pengesahan dari Golkar ke Pak Agung Laksono. Tanggapannya? Tanggapan saya terlalu terburu-buru dan terlalu berlebihan sikapnya gitu ya, mengadakan pesta seperti itu. Padahal kita tahu kader Golkar sebagian besar masih belum menerima situasi seperti ini. Ini jelas menyakiti untuk kesekian kalinya kubu Agung Laksono telah merebut DP Selipi, mengerahkan dengan kekerasan, melakukan upaya-upaya mengambil alih secara paksa melalui kekuasaan. Yang memang kubu Agung Laksono ini di atas angin karena mereka pendukung Jokowi gitu. Sehingga mereka menindas Golkar sebagian kader Golkar yang lain. Iya, Pak Indra, tanggapi. Ya, soal kekerasan menurut saya juga relatif ya. Ini terjadi insiden, di Bali juga terjadi insiden. Kita tahu bahwa para pendukung kita juga di sana diusir.
bahkan juga Pak Priyo Budi Santoso juga tidak boleh masuk ke dalam ruang sidang di Bali. Dan sehingga saya juga mau ke Bali juga mikir-mikir gitu, jangan-jangan saya juga nanti dianggap karena sudah punya keberpihakan gitu kan. Jadi ini insiden-insiden yang sebetulnya sudah diselesaikan di Mahkamah Partai. Seluruh dokumen yang sekarang diserahkan ke Bareskrim itu sudah diperiksa oleh Mahkamah Partai. Dan apakah melanggar ADRT atau tidak? Dinyatakan tidak melanggar ADRT. Kalau kita bicara tafsiran terhadap ADRT, itu yang berhak menafsirkan adalah hakim di Mahkamah Partai Golkar. Nah, masalah lain memang ada semacam kondisi yang kurang enak di sini, di mana salah satu hakim Mahkamah Partai yaitu Pak Dr. Aulia Rahman kebetulan jadi duta besar di Ceko. Dan tidak datang untuk bersidang. Masalahnya begini, kalau dia pun datang bersidang, itu pasti dianggap intervensi lagi. Kenapa? Karena duta besar. Kan duta besar. Tapi semua orang tahu bahwa Pak Aulia Rahman itu bukan dia sejak awal mengatakan bahwa apa yang dilakukan di Bali itu bertentangan dengan ADRT partai. Artinya pikirannya publik udah tahu gitu. Artinya kalau Aulia Rahman datang, menang kita 3-0. Oke, skornya begitu ya. Tanggapannya kita masih akan membahas skor, dan kemudian juga dalam waktu dekat pekan mendatang juga Kubu Agung Laksono akan segera melakukan perombakan alat kelengkapan dewan di fraksi Golkar di DPR. Nah, bagaimana tanggapan, mampukah Agung Laksono untuk merombak fraksi Golkar di DPR? Masih akan kami lanjutkan di Pimpong usai pariwara, tetap bersama kami. Iya, pemirsa, Anda masih bersama kami di Pimpong. Pemirsa, dengan keluarnya SK dari Menkumham ini, begitu akankah merubah komposisi fraksi Golkar di DPR? Pak Indra. Ya, kita sendiri sudah mengeluarkan surat kepada pimpinan DPR dan hari ini, dan surat itu tadi sudah dibacakan tapi belum diproses gitu. Artinya pimpinan fraksi akan segera berubah. Mungkin waktunya ya mungkin bisa seminggu lagi, 2 minggu lagi, karena dulu juga sama aja dulu waktu Pak Muhammad Hatta misalnya dengan Pak Andi Matalata diganti segala macam, ada proses administratif yang harus diikuti di DPR. Tapi ada dampaknya nggak bagi komisi ataupun pimpinan DPR nanti? Pergantian aja, dan di Golkar udah biasa itu. Artinya begini, belum tentu juga bahwa tiba-tiba ada si A yang sekarang jadi anggota biasa, bulan depan itu akan jadi anggota biasa lagi. Itu udah biasa di Golkar. Tapi kan fraksi di DPR sini ini kan dikuasai oleh kubu Abu Rizal Bakri. Ya sebetulnya semuanya kubu Golkar. Semuanya kubu Golkar. Masalahnya adalah ada pilihan politik yang berbeda. Jadi sekarang kita meminta agar pimpinan fraksi kita berubah, dan itu hak partai, hak DPP gitu. Ada Pak Agus Gumiwang ketuanya, wakil ketuanya Fayakun Andriadi gitu, dan ya, itu menggantikan Pak Ade Komarudin dan Bambang Susatyo gitu. Saya kira proses normal biasa saja. Kalaupun nanti ada semacam nggak bakalan ada itu pengerahan massa, Bang Yoris ngirim massa lagi. Kalau Bang Yoris ngirim massa lagi, yang saya yang cegah gitu. Iya, Pak Halid begitu. Ini kan di DPR sendiri, fraksi Golkar ini kan dikuasai oleh kubu ARB begitu. Kira-kira mampu nggak atau ada perlawanan begitu dari kubu ARB di fraksi di DPR? Tentu perlawanan hukum yang sedang dijalankan. Yang kedua, konsolidasi anggota partai fraksi Golkar tetap mendukung ARB sebagai ketua umum dan hasil Munas Bali, karena bagaimanapun para anggota DPR yang sekarang adalah hasil dari kepengurusan dari Abu Rizal Bakri gitu. Nah, ini kalau mau dirombak gimana sama Pak Agung Laksono? Silahkan, kalau mau dirombak silahkan, tapi mau tidak mau kan lain soal gitu ya. Di sana misalnya ada dualisme kepemimpinan. Satu masih pimpinan DPR tentu pasti masih mengakui kubu ARB, karena pimpinan DPR sudah menyatakan bahwa dia menunggu hasil keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Kalau sekarang masih SK Menhukam masih belum. Jadi dugaan saya kubu ARB akan masih menguasai fraksi dalam waktu yang akan datang. Pak Indra, ini masih solid tampaknya kubu ARB di DPR begitu. Ini bagaimana Pak Agung Laksono bisa merombak begitu fraksi Golkar di DPR? Ya, kita lebih bersifat menunggu aja ya. Artinya ini kan proses sudah berlangsung sesuai tata tertib DPR. Tentu kita akan melihat mekanismenya, dan ini prosesnya menurut saya tidak sampai 1 bulan lah gitu. Artinya konflik ini menurut saya itu tidak akan berpanjang-panjang lagi. Kenapa? Karena kalau partai lain ikut campur di dalam urusan partai Golkar,
Golkar jauh lebih siap untuk ikut campur dalam urusan partai lain di seluruh Indonesia gitu. Artinya kalau fraksi lain misalnya PKS atau Gerindra dan segala macam ikut campur dalam urusan internal Partai Golkar, kita juga siap untuk ikut campur dengan urusan mereka. Bukan hanya di DPR RI, tapi juga di seluruh DPRD. Itu kita juga bisa balas gitu. Jadi janganlah, karena ini kita partai terbesar nomor 2 ya di dalam hasil pemilu 2014 kemarin, dan kita juga punya banyak sekali jaringan politik gitu. Artinya proses ini memang menurut saya ya tinggal beberapa orang aja, tinggal Bamsud yang bicara kan sekarang tinggal Bamsud aja, nggak ada. Ya Halid bicara seperti ini karena memang saya pikir nggak berdasarkan fakta. Fakta terakhir bahwa yang konsolidasi fraksi Partai Golkar 60 orang masih di kubu ARB. Paling 16 atau 18 orang yang di kubu Agung Laksono. Dan saya pikir 18 ya agak berat untuk melawan fraksi seluruh Indonesia, itu saya pikir agak berat. Karena kita ketahui bahwa KMP masih solid. Dan pimpinan-pimpinan DPR dan suara di parlemen koalisi KMP masih lebih kuat. Oke, jadi Anda melihat bahwa tidak akan mampu kubu Pak Agung Laksono begitu? Saya pikir tidak akan mampu. Jadi tetap dengan gaya klasiknya, gaya lama, yaitu membuat mendua gitu ya. Selalu dibuat dualisme begitu. Oke, perlawanan apa sih yang akan dilakukan begitu? Kalau misalnya amunisi yang disiapkan begitu agar mungkin tidak mampu begitu untuk merombak kubu ARB di fraksi Golkar? Kalau di DPR sebetulnya bukan perlawanan ya. Kalau di DPR ya berjalan fungsi fraksi biasanya, karena belum ada perubahan. Sampai detik sekarang belum ada perubahan fraksi. Gitu loh. Agung Laksono baru terima jam 9, baru ngirim surat. Tapi pekan depan kabarnya tidak lebih dari 1 bulan. Paripurna minggu depan juga saya pikir konsolidasi, lobby-lobby akan terus dilakukan. Dan parlemen fraksi Golkar pasti masih dikuasai Munas Bali, karena kita tahu kekuatan lobby teman-teman fraksi Golkar di DPR masih kuat gitu, tokoh-tokohnya. Yang 18 yang di Agung Laksono ya saya bahkan nggak tahu nama-namanya gitu ya. Saya hanya daftar 16 orang. Justru itu yang disebut dengan politisasi. Bagaimana mungkin nanti anggota DPR, katakanlah kubu Bang Ical, menolak pergantian fraksi dari kita, sementara legitimasi yang diberikan oleh pemerintah oleh Kemenkumham itu ke kita. Kemenkumham sudah mencabut SK yang mengesah SK hasil Munas Riau. Jadi ya mereka yang ada di DPR sekarang itu berdasarkan hasil Munas Riau. SK itu sudah dicabut. Artinya begini, ketika mereka ada di DPR dan menolak katakanlah fraksi Partai Golkar yang kita ajukan, berarti mereka ilegal. Ilegal di DPR. Keilegalan ini itu bisa membuat sanksi yang lain bisa berjalan juga gitu. Saya kira cara berpikirnya tidak bisa seperti itu. Artinya kalau hanya untuk sekedar masalah bahwa si A ingin di komisi 1, si B ingin di komisi 11, si C ingin di komisi segala macam, itu kan bisa diatur dalam rapat. Dan nanti akan ada rapat antar DPP, besok kita undang rapat dengan DPP, seluruh anggota fraksi, silakan bicara di sana. Saya tetap jadi ketua fraksi, saya tetap ingin jadi ketua komisi. Silakan aja. Asal berada di kubu Pak Agung. Ya, bukan asal di kubu Pak Agung, asal memang ikut dalam kepengurusan yang sah gitu. Iya. Tunggu aja kalau memang mau sah, mereka ingin disahkan juga, ya tunggu mereka sah dulu. Sekarang yang sah kan kita. Artinya ilegal begitu kubu Pak RB ini. Blunder politik SK-nya Menkumham. Dan bola liar ini memang akan sampai DPR. Dan di DPR akan terjadi bola liar itu akan semakin kencang, saya pikir. Hak angket sudah digulirkan. Yasona di Komisi 3 akan mosi tidak percaya gitu ya. Dan DPR juga Koalisi Merah Putih juga akan konsolidasi menolak fraksi yang diminta oleh Agung Laksono. Sehingga ketidakstabilan politik ini muncul di DPR, di legislatif yang tadinya hanya di sektor partai internal Partai Golkar saja, meluas menjadi pertempuran yang lebih terbuka di KMP, di DPR, dan ini jelas-jelas langkah politik yang sangat keliru yang dilakukan Yasona gitu loh. Tapi bagaimana Pak Halid dengan Pak Agung yang jelas-jelas mengatakan bahwa akan keluar dari KMP? Itu dia. Saya juga heran pemerintah Jokowi yang lagi
declining ini dengan keputusan-keputusan yang tidak memenuhi janji kampanye dan menzalimi rakyat, dan juga jangankan Golkar, dari PDP-nya aja tuh nggak puas dapat posisi gitu ya di dalam pemerintahan Jokowi, tidak puas deh. Ini Golkar, Agung Laksono mau ikut masuk, saya pikir aneh itu. Saya dugaan saya tidak akan dapat apa-apa kalau memang mengejar kekuasaan. Tapi ya itulah, karena mungkin kekuasaan itulah yang membuat akhirnya jadi begini gitu loh. Jokowinya nggak beres, ya jadi nggak beres sama-sama. Pak Indra. Ya, saya kira saya perlu klarifikasi ya. Pertama sekali kita di PP tidak mengejar kekuasaan, bahkan saya sering mengatakan bahwa jangan sampai Golkar masuk kabinet. Jangan sampai itu yang terjadi, karena Pilpres sudah selesai. Kalaupun ada kader Golkar yang diambil menjadi katakanlah menteri misalnya, itu bukan dalam arti perwakilan Golkar, tapi karena kapasitas individu. Saya orang yang akan menolak pertama kali kalau Golkar negosiasi soal kursi kabinet. Karena ini sama sekali mencerminkan apa bedanya kita dengan periode sebelumnya. Ketika Pak JK Wiranto kalah, kemudian Golkar ke sana, ketua umum datang ke Pak SBY menyodorkan segala macam tanda tangan kontrak politik, lalu ambil kursi menteri beberapa. Itu praktik berpolitik yang salah, dan itu yang memburukkan Golkar selama ini. Dan saya tidak ingin itu terjadi dalam periode kepemimpinan Pak Agung Laksono. Makanya saya bisa pastikan bahwa Golkar sama sekali tidak akan mengincar kursi kekuasaan dalam arti kabinet gitu. Kalaupun yang duduk di kabinet ada, silakan mereka sebagai profesional dan putus. Apalagi Presiden mengatakan bahwa kalau memang ingin menjadi menteri, itu lepas jabatan di partai gitu. Satu. Yang kedua, cara berpikir parlementer sekarang memang diterapkan dengan sangat kuat di DPR. Seolah-olah bahwa nanti akan ada mosi tidak percaya, kemudian hak angket, seolah-olah nanti anggota DPR ingin bisa mengganti menteri, bisa menggugat menteri. Padahal menteri adalah hak prerogatif Presiden. Ini cara berpikirnya, framework ini harus kita selesaikan dulu. Justru yang punya nafsu kekuasaan yang tinggi menurut saya teman-teman yang ada di KMP ini. Dan itu terbukti dengan banyak pilihan politik mereka gitu. Justru Golkar ketika bersama KMP menyatakan di luar pemerintahan sebagai oposisi yang kritis terhadap pemerintah, tetap berada di KMP. Agung Laksono lah yang menyatakan keluar dari KMP. Artinya juga keluar dari komitmen-komitmen tadi. Artinya ingin bersama kekuasaan, bersama tapi Jokowi. ada jaminan tadi non-transaksional dari Pak Indra? Pak Indra ini jaminannya sudah berapa kali keluar, tapi nggak ada yang terbukti. Dia mau mundur ketika Agung Laksono jadi disahkan, tapi belum mundur, belum ada statement mundur. Jadi saya meragukan jaminannya. Ya itu karena memang yang kedua tidak ikhlas sampai 2020. Jadi jaminan ini personal baru sampai tahun depan. Jaminan personal Bung Indra ini nggak menjamin ke institusional gitu loh, bahwa itu hanya harapan aja. Yang jelas Bung Indra ini udah jadi ketua tim ahlinya di kabinetnya Jokowi bersama Nusron Wahid menjadi kepala badan BNP 2 TKI. Artinya ada kader Golkar di pemerintahan dan jelas itu memang mendukung Jokowi, artinya mendukung kekuasaan. Anda melihat ada tanda kutip imigran gelap gitu di Partai Golkar mungkin? Saya nggak ngerti apa yang dimaksud dengan imigran gelap. Mereka justru ingin mensahkan keberadaan mereka di dalam kekuasaan dengan merebut Partai Golkar. Itu disahkan. Selama ini mungkin ya boleh jadi imigran. Tapi masalah saya pribadi nggak bisa dikucampurkan dengan Golkar terlalu besar ya. Saya dapat kepercayaan dari Yudi bukan karena itu. Saya udah lama dengan Yudi dan nggak ada kaitannya dengan partai. Ini pilihan pribadi gitu. Justru selama 5 tahun saya diapain sama Partai Golkar? Nggak ada. Kepengurusan DPP Partai Golkar selama 5 tahun ke belakang itu saya cuma disuruh untuk berperang. Nggak boleh ada pilihan pribadi. Saya pribadi itu malah dipukul oleh partai. Saya maju sebagai wali kota, sebagai independen. Jadi jangan bawa urusan pribadi ke partai. Ini nggak benar gitu, bahwa yang harus kita pikirkan adalah konsepnya ke depan seperti apa. Justru Golkar sama sekali tidak mengenal konsep oposisi. Coba lihat dalam doktrin gitu. Kalau ada kader Golkar yang bicara oposisi, berarti dia tidak lagi menjadi kader ideologi partai. Karena Golkar itu ada doktrin yang disebut dengan negara kesejahteraan. Partai menjalankan fungsi itu baik di legislatif, eksekutif maupun di bidang sosial kemasyarakatan dengan karya kekaryaan. Sekarang justru yang saya lihat ini
ada pemikir-pemikir baru di tubuh Partai Golkar terlalu genit gitu, menggunakan istilah-istilah tahun 50-an, sistem parlementer, istilah menjadi partai oposisi lah segala macam, lalu meninggalkan ideologi kegolkarannya. Ini yang terjadi. Kenapa? Karena nggak ada lagi yang bisa berpikir. Itu saya. Pemirsa, Pimpong akan kami lanjutkan. Sebenarnya siapa yang main mata, siapa yang genit begitu ya di Partai Golkar dari dua kubu ini akan kami lanjutkan oleh Pak Warna. Tetap bersama kami di Pimpong. Ya, pemirsa, Pimpong kami lanjutkan. Pak Ali tadi di balik serang begitu ya, bahwa sebenarnya kubu ARB sendiri begitu yang diduga main mata atau genit begitu. Istilah oposisi, penyeimbang dan lain-lain itu kan oposisi yang berkembang. Publik ingin mudah menyampaikan dengan istilah. Memang tidak ada dikenal oposisi. Tapi bahwa Partai Golkar tidak berada pemerintahan itu jelas. Karena apa? Dia kalah calonnya dan dalam koalisi yang diusung. Dan dia konsisten untuk tidak ikut koalisi, dan memang tidak diajak juga sama koalisi Indonesia Hebat, tidak pernah ada negosiasi. Berbeda waktu SBY diajak, koalisi yang kalah diajak, oleh Kih tidak ada, bahkan Kih keras gitu ya dengan koalisinya, dan demikian juga di parlemen. Kih sendiri juga nggak diajak Pak Presiden. Dan KMP konsisten dengan memang kalah dan akan merebut suatu rakyat 5 tahun ke depan dengan cara-cara yang kritisi. Saya pikir itu dalam dunia demokrasi ya yang sekarang ini sudah betul. Kalau kita balikan lagi ke zaman dulu ya, Golkar kekaryaan yang seperti itu mungkin betul secara teks. Tapi perkembangan dinamika Golkar yang sekarang di tengah arus demokrasi yang sekarang dan masyarakat makin kritis, sikap Golkar seperti ini menurut saya tepat. Karena ini jelas politik Indonesia ini seperti bejana berhubungan. Kita tahu ketika Demokrat lemah, yang naik PDIP. Dan saya duga kalau PDIP nanti terpuruk oleh Jokowi dan pemerintahan kinerja Jokowi yang buruk, yang naik pasti Golkar. Dan saya pikir dengan sikap Golkar di luar pemerintahan akan memenangkan suara rakyat di 2019 kelak. Itu yang kami inginkan. Paling Anda melihat begitu ada semacam deal begitu dari, mungkin karena ada tadi kan diduga ada intervensi begitu dari pemerintah dalam hal ini Menkumham dengan kubu Agung Laksono. Deal dengan ARB dengan Jokowi gitu. Dari kubu Pak Agung? Tentu saya pikir kasat mata. Agung Laksono ketika dinyatakan sah, langsung dia sowannya ke Surya Paloh, sowannya ke Megawati. Dia tidak sowan dulu misalnya ke Abu Rizal Bakri atau ke Akbar Tanjung. Saya pikir ini show of force yang menurut saya berlebihan dan menyakitkan hati. Memang ini memang mau menyakiti saudaranya sendiri gitu. Pak Indra. Saya mas sekali enggak ya. Justru surat pertama itu dikirim ke Pak Abu Rizal Bakri dan kemudian juga telepon dan segala macam. Cuma nggak mau menerima gitu kan. Ada juga ke tokoh-tokoh yang lain. Justru terjadi komunikasi yang sangat intensif dengan beberapa tokoh. Dan kita harus ingat bahwa perselisihan lewat mahkamah partai ini terjadi karena kesepakatan dari 10 orang yang menjadi anggota islah. Artinya juru runding. Ada 5 dari sana, ada 5 dari sini, kemudian berunding. Saya masih ingat tuh ada 9 kesepakatan perundingan. 9 kesepakatan perundingan, hanya 1 yang tidak disepakati tentang kepengurusan. Lalu status kepengurusan diapain? Lalu hasil perundingan mengatakan diserahkan kepada mekanisme hukum, baik itu lewat mahkamah partai ataupun lewat proses pengadilan. Tapi yang lain itu jelas. Pertama, misalnya kan mendukung pemilihan presiden secara langsung, misalnya. Yang kedua, mendukung pemilihan pilkada secara langsung. Kemudian menggabungkan kepengurusan. Ketiga konsep ini ada 9 kesepakatan. Coba 10 juru runding itu bicara dan kemudian cek teks yang ada di sana, itu akan kelihatan bahwa ini Golkar yang benar ada di sana. Cuma masalah kepengurusan karena si A ingin jadi ketua, si B ingin ketua, ini yang diselesaikan secara hukum lewat undang-undang partai politik dan sudah sah sekarang. Ini jangan sampai dirubah lagi, termasuk juga masalah KMP. Itu ada pembicaraan di sana. Karena KMP itu hanya koalisi pendukung untuk Pilpres, bukan koalisi permanen sampai akhir. Nah, ketika itu ditandatangani sebagai satu koalisi yang bersifat permanen tanpa ideologi, bagaimana menggabung-gabungkan partai nasionalis dengan partai agamis misalnya. Partai yang terus-menerus selama ini saling beradu di bawah gitu. Saya kira justru pemikiran kita sekarang, kalau pemerintahan sudah terbentuk ya udah bekerja aja.
Golkar bekerja di parlemen karena ada anggota DPR-nya, bekerja di daerah-daerah, kepala-kepala daerah, bekerja di DPRD, presiden membentuk kabinetnya dan bekerja di kabinet. Kalaupun ada orang lain yang masuk, katakanlah kader Golkar, itu karena kapasitas pribadi dan bukan karena pilihan-pilihan kepartaian. Apalagi kita tahu bahwa jangankan partai yang tidak ikut mengusung. Partai yang ikut mengusung juga banyak yang kecewa gitu karena nggak dapat kursi. Oke, Pak Alit. Saya pikir publik bisa melihat secara nyata di media massa bagaimana Agung Laksono datang ke kantor Surya Paloh DPP Nasdem gitu ya. Partai kedua terbesar pemilu, pemenang pemilu, datang ke kantor Nasdem gitu ya. Yang nomor berapa tuh? Saya lupa bahkan nomor berapa dia peroleh. Saya pikir itu banyak melukai kader-kader Golkar gitu loh, bahwa sikap seperti itu memperuncing persoalan daripada menyelesaikan masalah gitu ya. Apalagi dengan statement langsung terburu-buru mengucapkan keluar dari KMP. Padahal kader Golkar banyak sekali masih setia pada KMP gitu loh, loyal pada KMP dan berseberangan dengan sikap Jokowi sebagai pemenang pemilu, pemenang Pilpres. Dan saya pikir itu nggak pakai ngobrol itu Agung Laksono, saya pikir itu keputusan elit semata gitu loh. Justru gara-gara KMP ini 17 kader Golkar dipecat dalam Munas Bali dalam statusnya sebagai anggota. Yang melakukan kekerasan politik itu siapa dulu? Munas Bali. Mulai dari Agus Gumiwang dipecat, Agung Laksono dipecat dari keanggotaan. Ini kejam loh, ini politik yang sangat kejam. Orang berpartai sejak kecil, sejak usia katakanlah 17 tahun, lalu dicabut nyawanya sebagai anggota partai. Siapa dulu yang melakukan hal yang seperti ini? Dan kita di Jakarta, Munas Jakarta sama sekali tidak merekomendasikan pemecatan terhadap anggota partai, tetapi malah merehabilitasi. Jadi seluruh kader yang dipecat sekarang balik kandang ke Golkar. Ini kan masalah ego saja sama beberapa orang. Menurut saya ini bukan persoalan yang ini persoalan yang sederhana, tapi persoalan untuk dibesar-besarkan. Kalau soal sakit hati dan segala macam, untuk apa lagi misalnya ada rapat-rapat di Hambalang atas nama KMP, lalu ketua umum katakanlah dari Munas Bali datang ke sana, lalu ketika katakanlah KMP menjadi oposisi, mana kader Golkar yang oposisi? Nggak ada. Yang oposisi cuma Fadlizon sama Fahri Hamzah. Bambang Susatyo nggak pernah oposisi. Nggak ada kader Golkar ini misalnya seperti Misbakun yang punya pengetahuan yang bagus, punya kemampuan untuk menggerilya pemerintah. Karena mereka secara nawa itu ketika ikut Pilpres nggak punya calon presiden gitu. Jadi saya lihat justru gampang sekali keberadaan Golkar di KMP ini karena pura-pura menjadi oposisi, cuma omongan aja. Iya, gitu. Pak Khalid. Kasus pemecatan kader Golkar 17 itu jelas ditetapkan oleh partai karena melanggar aturan partai sudah mendukung Abu Rizal Bakri. Mereka justru tidak, dan itu udah selesai lah, nggak usah kita bicarakan lagi. Ya tapi itu pembunuhan yang kedua di partai. Yang kedua, KMP di Golkar di KMP, kita ketahui bahwa Abu Rizal Bakri ketua umum Golkar adalah ketua koalisi gitu loh, gitu ya, dengan Idrus dan lain-lain sebagai hariannya. Saya pikir Golkar di KMP dominan gitu ya, bahkan dibanding Gerindra sekalipun. Dan itu dimainkan dengan baik oleh Abu Rizal Bakri. Contoh kasus bagaimana APBNP yang diajukan oleh Jokowi lancar gitu ya, atau PNM yang diminta oleh Bu Rini juga lancar. Itu kan kesepakatan dengan partai yang tidak bisa dilakukan oleh KIH bahkan gitu. PDIP yang menurut saya udah 10 tahun belum terbiasa lagi dengan parlemen gitu ya. Inilah sebenarnya jasa Golkar dan jasa KMP pada pemerintahan ini, dan sikap itu misalnya sikap yang harusnya fair dihargai. Satu sisi ketika tidak setuju mereka keras, tapi ketika setuju mereka dengan itu ya dia jalankan, nggak ada masalah. Iya, kita akan bukan melihat musuh sembarangan ugal-ugalan menyerang. Itu kan ya mungkin itu perspektif keliru yang ditanggapi oposisi. Kita akan lihat begitu apakah perlawanan Golkar kubu ARB sendiri begitu akan mendapatkan dukungan sendiri dari koalisi Merah Putih di DPR. Kami akan lanjutkan di Fokus Hari Waret, tetap bersama kami. Mau kita lanjutkan Pak Alit tadi, apakah perjuangan Golkar kubu ARB ini akan didukung teman-teman KMP begitu di DPR? Melihat tadi sudah ada surat begitu dari Pak Agung sendiri untuk melakukan perombakan fraksi Golkar di DPR. Saya pikir KMP masih solid, dan Pak Abu Rizal adalah dan Golkar tokoh sentral dan partai sentral dalam KMP. Tanpa Golkar dan tanpa Abu Rizal, KMP akan kesulitan mengkonsolidir. Jadi teman-teman yang lain berharap besar terhadap tetap Golkar di tangannya Pak Abu Rizal, dan ini
yang mendorong mereka akan solid, mereka akan kompak. Dan ini juga akan bersamaan dengan gerakan-gerakan sosial lain yang kekecewa terhadap pemerintahan Jokowi. Oke, tapi tadi Anda katakan begitu, ini kan kubu Pak Agung sendiri dekat dengan pemerintahan, begitu legalisasinya gimana begitu? Saya pikir ini hati-hati jebakan Batman dari pemerintah gitu ya, seperti Romi. Sekarang Romi dapat apa P3? Nggak dapat apa-apa juga gitu ya. Saya khawatir kubu Agung Laksono hanya sebagai alat untuk memperlemah Partai Golkar, sehingga konflik ini sengaja dipanjang-panjangkan gitu ya. Yang legitimasi ada temannya ya KM Golkar. Tapi kan ada bekas senior gitu. Partai Golkar, Pak JK di situ. Pak JK sendiri saya pikir pada posisi yang belum firm, tegas ya, ditawarkan menjadi ketua Dewan Pertimbangan, dia menolak karena dia menyatakan bahwa sebagai wapres tidak boleh jabatan politik. Saya pikir itu langkah yang tepat menurut saya di Pak JK, dan itu langkah yang blunder buat Agung Laksono ketika menawarkan itu gitu loh, saya pikir. Dan kita ketahui pemerintahan sekarang makin lama makin tidak populer, dan begitu pula menurut saya riwayat kubu Agung Laksono makin tidak populer di mata rakyat. Oke, Pak Indra. Ini terlalu banyak mencampur adurkan ya antara urusan internal Golkar dengan urusan pemerintahan dan KMP. Inilah gitu. Siapa yang mau mencari bantuan? Apakah kubu kami atau justru kubu Bali? Bali bersandar pada kekuatan KMP yang cuma menurut saya fata morgana ya. Ingat, publik masih ingat bagaimana dulu posisi Partai Golkar ketika menjatuhkan Presiden Gus Dur. Dan bagaimana Golkar berbalik tahun 98 dari katakanlah mendukung Pak Harto, lalu kemudian mengeluarkan surat mengundurkan diri dan tidak lagi mendukung Pak Harto. Kemudian mengalihkan pada Habibie. Itu luka-luka sejarah yang sampai sekarang belum bisa disembuhkan oleh Partai Golkar terhadap bangsa ini. Ini yang mau diulangi lagi gitu. Yang kami lihat justru kekuatan-kekuatan yang sekarang mau bicara tentang mau menggerakkan massa terhadap pemerintahan segala macam, itu kekuatan yang sama yang dulu juga sama-sama mendukung Pak Harto lalu berkhianat terhadap Pak Harto. Sama-sama mendukung Gus Dur lalu berkhianat terhadap Gus Dur. Apakah itu yang ingin dimasuki oleh Golkar? Sementara Golkar punya masalah dengan kaderisasi, nggak punya calon presiden. Untuk 2024, siapa calon presiden Golkar? Nggak ada. Khalid belum bisa jadi calon presiden. Kalau begitu Pak Indra, sebenarnya agenda dari kubu Pak RB apa sih? Agenda Partai Golkar, kegagalan yang terjadi dalam periode sebelumnya, itu juga Golkar tidak melahirkan calon presiden, tidak melahirkan calon wakil presiden. Munas Bali dan KMP tidak akan berkhianat. Bagaimana tidak berkhianat? Karena tidak dalam posisi mendukung Jokowi. Golkar sama sekali tidak lagi menjadi partai independen. Yang berkhianat itu kemungkinan adalah koalisi yang ada di koalisi Jokowi. Dampak dari kekalahan untuk melahirkan calon presiden. Pada tahun 2014. Calon wakil presiden nggak ada. Sementara 2024 udah dekat. Siapa yang mau didorong oleh Golkar? Ini maksud saya adalah ada upaya untuk mengkerdilkan Partai Golkar dengan menyebut bahwa Golkar adalah bagian dari KMP. Justru dikerdilkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak ingin Golkar solid. Siapa? Dan disengaja diperpanjang dengan SK Menhukam lah, PT UN dan lain-lain, dan memperlemah kekuatan Golkar yang sebenarnya kekuatan yang penyeimbang yang sangat baik, yang sudah terbukti saya bilang di APBNP, di partai. Kalau kita bicara bahasa APBNP, kita juga tahu dalam seluruh anggaran itu anggaran siapa yang dimasukkan, kepentingan siapa yang dimasukkan. Publik kita ini sama sekali bukan bodoh lagi. Mana ini siapa? Apa kita mau membongkar kepentingan apa yang disodorkan di dalam APBN? Mungkin bisa dibuka apa? Ya semua orang tahu lah. Pemerintah menanggung apa gitu. Pihak-pihak saya nggak mau menyebut itu ya, tetapi jangan bicara bahwa kepentingan partai yang dicoba dimainkan dengan cara tadi APBNP, dengan cara barter ini barter itu, ada transaksi di sana. Pihak yang mengajak-ngajak Partai Golkar sama seperti pihak yang mengajak-ngajak P3, yaitu pemerintahan Jokowi melalui Menteri Hukamnya, yang menurut saya bercanda. Dan Yasona menempatkan diri pada sasaran tembak yang menurut saya blunder buat dirinya sendiri. Yang tadinya namanya nggak disebut dalam reshuffle, yang tadinya hanya disebut Adi Wijayanto, Rini, Luhut, dan Sudirman Said, sekarang masuk Yasona Lawli. Makanya Yasona bersembunyi. Itu kan minta tolong pada Jokowi. Seolah-olah Alit kan menjadi juru bicaranya presiden. Saya sendiri juga nggak mau, sekalipun saya bagian dari pemerintah. Terbukti dia minta perpres, kembali lagi perpres Pak Jokowi. Ya kita harus bicara masalah
intervensi. Sekarang. Jangan lagi dibawa ke sana. Sebelum KMP Jokowi lah, berangkat Presiden. ke Jepang, dia lapor dulu Pak Jokowi ini pengurusan. Pak Jokowi masa Itu analisa politik, bukan fakta politik. Iya, waktu akan terus berkembang begitu, kita akan lihat begitu ya babak baru begitu ya dari SK yang dikeluarkan oleh Menkumham Yasona Lawli begitu. Apakah justru akan menghentikan perlawanan dari salah satu kubu begitu, atau justru akan makin meningkatkan runcingan atau suasana perang dari dua kubu ini. Pak Halid, terima kasih bersama kami di Pimpong. Sama-sama, Pak. Pak Indra Jepilian juga terima kasih bersama kami, dan pemirsa, demikian Pimpong malam hari ini. Saya Adam Lubis harus pamit dan selamat malam.